kita diskusikan bahwa persamaan gas ideal, ya. Tadi dengan asumsi bahwa dua hal, ya. Asumsinya satu, tidak ada interaksi antar molekul-molekul atau atom-atom penyusun zat gas tersebut. Dan yang kedua adalah volume dari atom atau molekul penyusun gas kita abaikan, jadi sama dengan nol. Nah, idealnya seperti itu ya, tapi kenyataannya tidak bisa diabaikan. Kedua hal ini ada. Oke. Kenyataannya kita belajar kemarin di lecture 1 atau 2 ya, bahwa antar atom atau antar molekul itu juga terdapat interaksi, minimal interaksi van der Waals. Ya, semua jenis atom pasti ada. Bahkan gas mulia pun ada interaksi. Oke. Dimana tadi karena dipol sesaat tadi ya, ada tarik menarik dan ada tolak menolak. Oke. Atau dengan untuk molekul-molekul yang polar seperti NH3, H2O, kemudian HF, HCl. Ini selain van der Waals ada lagi. Oke, HCl misalnya ada interaksi dipol permanen. Ya. H2O, NH3 dan HF ada ikatan hidrogen. Oke. Jadi sebenarnya asumsi satu ini tidak begitu benar, ya, karena sebenarnya ada interaksi meskipun kecil, meskipun interaksinya gaya sekunder ya tidak sekuat gaya ikatan primer. Oke. Dan yang kedua adalah atom dan molekul ini kita bahas di pertemuan 2 waktu itu ya, jari-jari atom di tabel periodic unsur itu ternyata juga memiliki ukuran tertentu. Ada jari-jarinya, ada jari-jari atom, jari-jari ion, ukuran molekul dan sebagainya. Oke. Jadi volume yang ditempati atom itu bukan 0, tapi dia memiliki volume tertentu. Oke. Nah, ini kondisi real dari sebuah gas. Oke. Makanya kalau kita plotkan gas-gas tadi, ya, PV sama dengan nRT, misalnya kita plot fixkan n-nya, ya, PV per RT, ini pada saat 1 atmosfer 22,4 liter, 0 derajat, dan konsentrat gas akan menghasilkan 1 mol. Ya. Ternyata ini gas idealnya 1 mol harusnya. Tapi gas-gas real tidak seperti itu. Contoh kita punya hidrogen, H2 gas hidrogen. Ternyata lebih dari 1 mol ya, pada tekanan tinggi. Ini grafik B terhadap PVRT. CH4. Nah, ini juga tidak sesuai perilakunya dengan persamaan gas ideal. Apalagi NH3 yang ada ikatan hidrogen jelas-jelas ya, karena tidak sesuai. Oke. Nah, oleh karena itu gas ideal ini, persamaan gas ideal ini merupakan pendekatan sederhana, oke, yang dapat kita gunakan jika tekanannya pada tekanan rendah saja. Deviasinya tidak terlalu banyak ya, satu ya mungkin 1,1, 1,05 dan sebagainya masih bisa digunakan dengan baik pada P yang relatif rendah, ada tekanan rendah. Rendahnya itu berapa ya? Di bawah 5 atmosfer. Ya. Jika tekanannya tinggi, persamaan gas ideal tidak lagi ideal. Jadi perlu adanya faktor koreksi. Koreksinya terhadap apa ya? Terhadap dua hal ini. Kita perlu memperhatikan faktor interaksi antara atom dan molekul. Dan yang kedua, mengkompensasi bahwa atom itu memiliki volume. Jadi kita harus memperhitungkan. Oke. Nah, bagaimana kita lakukan? Ya dengan analisis sederhana seperti ini. Oke. Jika tidak ada interaksi, misalnya yang kita sebut tekanan itu apa sih? Tekanan adalah ini gaya dorong, ya. Misalnya bergerak dengan kecepatan, kemudian kecepatan tinggi, kemudian dipantulkan. Ini kan mendorong permukaannya ke arah kanan, ya, sebesar F. Nah, dibagi luas permukaannya saja F per A. Ini kita dapatkan tekanan P. Oke. Nah, dalam teori gas ideal kita mengasumsikan ini tidak ada interaksi. Jadi antara molekul yang menumbuk dengan molekul-molekul lainnya ini tidak ada interaksi sama sekali. Oke. Jadi misalnya kecepatan 100 meter per second ya, 100 meter per second. Sedangkan ideal di gas real, bukan gas ideal, ada interaksi, minimal interaksi van der Waals ya. Van der Waals untuk molekul-molekul atau atom-atom non-polar, atau ada interaksi dipol permanen untuk molekul polar, atau ikatan hidrogen ya, untuk hidrogen yang terikat pada atom F, O, dan N. Okay. Dan ini bagian besar bersifat tarikan. Okay. Maka dalam kondisi ideal, kondisi real adalah
ketika si atom yang mau menumbuk ini kecepatan awalnya adalah 100 meter per second, ini agak seolah-olah direm karena ditarik oleh ini ya. Ditarik oleh ke sini ke sana, ditarik ke sana, ditarik ke sana, ditarik ke sana. Oke. Jadi direm, seolah-olah direm. Nah, adanya gaya tarik dari molekul atau atom gas lain di dalam kontainer, di tengah-tengah kontainer, ini akan mengerem laju molekul yang akan menumpuk dinding, ya, sehingga tekanannya berkurang. Tekanan yang terekam itu sebenarnya adalah yang sudah dikurangi. Ya. Maka untuk mengembalikan ke sifat gas ideal, kita perlu tambahkan sebuah faktor, ya, faktor koreksi sebesar AN kuadrat per B kuadrat. Ya. A ini adalah sebuah konstanta, N ini adalah jumlah mol zat, B adalah volume gas. Oke. Nah, yang kedua adalah koreksi terkait volume. Kita mengasumsikan di teori gas ideal, atom tidak memiliki volume atau volumenya nol. Oke. Sehingga PV sama dengan nRT, ya, yang dimaksud V di sini adalah V dari kontainer. Ya. Sedangkan realnya atom-atom ini juga memiliki volume meskipun kecil. Ya, jadi V di sini adalah sebenarnya adalah volume kontainer dikurangi volume atom atau volume molekul. Ya. Oleh karena itu faktor V juga kita harus koreksi dengan dikurangi sesuatu. Oke, faktornya adalah N kali B. N itu jumlah atom, B adalah konstanta. Ya. A dan B kita sebut sebagai konstanta van der Waals. Oke. Nah, dengan menambahkan dua faktor koreksi terhadap P dan V, maka persamaan gas ideal kita bisa sedikit koreksi supaya mendeskripsikan sifat gasnya secara benar. Ya. Jadi P ditambah sebuah faktor AN kuadrat per V kuadrat, dan V dikurangi faktor minus NB. Ya. Belakangnya tetap sama, nRT. Oke. Nah, ini gas realnya. Ya, kita cobakan ke sebuah soal latihan. Ya. Oke, kembali ke soal LPG, gas melon tadi pada soal nomor 1. Ya, kita dapatkan N sama dengan 24 mol. Berapa? Nah, ini ya. N 24 mol, volume 5,1, temperatur 300. 5,1, temperaturnya 300 Kelvin. Oke. Kita hitung dengan teori gas ideal, PV sama dengan nRT, kita hasilkan kira-kira P-nya 14 atmosfer. Ya. Kira-kira, kita cuma perhitungan kasar. Ya. Nanti Anda hitung dengan teliti lagi. Nah, sekarang gas realnya berapa? Ya. Maka P ditambah ya AN kuadrat per V kuadrat. A untuk CH, asumsikan CH4 ya. Maka kita lihat di sini CH4. A-nya adalah 2,25. 2,25. Jumlah molnya berapa? 24 kuadrat dibagi P kuadrat 5,1 kuadrat. Oke. Nah, sama dengan aja ya. N-nya 24, R-nya 0,082057, T-nya 300 dibagi P. P-nya kita juga koreksi ya, V minus NP. 5,1 dikurangi N 24 mol kalikan P. 0,0428. Jadi kita hitung sini P plus berapa nih? 24 kuadrat. Ini kita hitung sama-sama. 24 kuadrat dibagi 5,1 kuadrat. Kemudian kalikan 2,25 ya. Ternyata
ini P plus 49. Oops. P plus 49,8 sama dengan 24 kalikan 0,082057 kalikan 300. Oke. 90,8 dibagi yang belakangnya, yang bawahnya 24 kalikan 0,0428. Oke. Ini kita minuskan dari 5,1. Kita dapatkan 4,07 liter. Oke. Berarti P-nya berapa? Kira-kira 590,8 dibagi 4,07. Oke, sama dengan dikurangi 49,8. 49,8. Ya. Kita temukan 95 kira-kira. 95,4 atm. Oke. Nah, jauh sekali ya. Gas real dan gas ideal. Ada tekanan yang besar utamanya. Oke. Ini kalau tekanan yang 1 atmosfer mungkin tidak terlalu banyak perbedaannya. Tapi untuk tekanan yang tinggi di atas 5 ini banyaknya 14 sampai 95,4. Oke. Nah, itu terkait stoikiometri gas ya. Utamanya kita masuk ke persamaan gas ideal dan koreksi terhadap persamaan gas ideal. Oke. Nah, dengan ini kita selesaikan materi tentang stoikiometri baik dalam hal padat, zat padat ya, massa, kemudian larutan dan juga gas. Oke. Jadi UTS sampai materi gas ideal ini. Oke, kita cukupkan sekian. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.